Gak tidur sehari aja, responmu akan lelet, kemampuan analisismu memburuk, dan level stresmu meningkat. Setelah 3 hari tanpa tidur, kamu akan gampang marah dan kemampuan kognitifnya menurun. Seminggu kemudian, seluruh tubuhmu bisa mengalami masalah serius. Kamu udah gak bisa lagi ngebedain antara realita dengan imajinasi, dan gak tahu dengan kondisi di sekitarmu. Tapi pada bulan Januari 1964, ada remaja cowok yang bisa melek selama lebih dari 11 hari. Dan di akhir percobaan ini, dia masih normal-normal aja. Rekor terlama tahan melek ini juga dimuat di Guinness Book of Records. Saat itu, para ilmuwan juga berkesempatan meneliti struktur otak manusia, tepatnya sejak Desember tahun 1963. Siswa sekolah bernama Randy Gardner dan temannya, yang saat itu berumur 17 tahun, mulai mencari ide proyek sains di sekolah mereka. Keduanya segera sepakat untuk melakukan eksperimen tentang tidur. Eksperimen ini bertujuan untuk membuat mereka betah melek selama mungkin agar bisa memecahkan rekor sebelumnya. Rekor ini sebelumnya disabat oleh seorang DJ yang bekerja selama 260 jam berturut-turut atau selama hampir 11 hari full. Musik keras dan gerakan konstan bikin si DJ tetap melek. Tapi Randy ngerasa kesulitan kalau harus menyibukkan dirinya terus-terusan, terutama di malam hari. Awalnya, proyek sainsnya ngebahas topik soal pengaruh insomnia pada semua kemampuan manusia. Tapi Randy dan temannya segera tahu kalau peralatan eksperimen mereka kurang memadai. Kemudian mereka mengganti topiknya menjadi dampak kurang tidur terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan bermain basket. Randy harus tetap aktif, sedangkan temannya membantu dia tetap terjaga. Awalnya semua prosesnya berjalan lancar, dan teman Randy mencatat semua perubahan kecil yang terjadi di tubuhnya. Randy bisa melewati 2 hari pertamanya dengan mudah. Dia selalu berdiri dan gak mau tidur. Selama itu, dia kelihatan bersemangat saat berolahraga, sedangkan temannya mencatat semua detail kecilnya di buku harian. Tapi di hari ketiga, temannya malah ketiduran sambil senderan di dinding selagi nulis. Untungnya, Randy masih terjaga. Kedua remaja ini segera tahu kalau mereka perlu bantuan tambahan. Mereka mengajak satu teman lagi untuk gabung, lalu menulis artikel di surat kabar San Diego. William Damon dari Universitas Stanford tertarik dengan eksperimen tersebut setelah membaca artikel mereka. Mungkin saat itu, Damon menjadi satu-satunya orang yang mau meneliti fenomena tidur. Setelah semuanya siap, Damon langsung mendatangi Randy. Dari sini, keempat orang tersebut tergabung dalam eksperimen tidur. Mereka ngetes indera pengecap, pendengar, dan penciuman Randy. Dan 3 hari kemudian, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Keesokan harinya, Randy mual-mual. Dia mulai mengitari seisi rumah dan nemu jeruk. Bau jeruk ini bisa membantunya meredakan sensasi kurang nyaman. Kedua teman Randy tidur bergantian. Mereka selalu menemaninya biar dia nggak bosan. Kalau sampai sedetik aja matanya terpejam, dia akan langsung tertidur. Suatu hari, mereka main basket selama berjam-jam tanpa henti. Lalu dilanjutkan dengan main bowling di hari berikutnya. Saat malam hari, kondisinya malah memburuk. Mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Bikin Randy tetap melek, lama-lama juga membosankan dan terasa sulit. Tapi ternyata setelah seminggu tanpa tidur, Randy masih jago bermain basket. Performanya juga lebih baik dari teman-temannya. Ucapannya terdengar jelas dan logis. Kebanyakan surat kabar di Amerika Serikat mulai nulis soal eksperimen itu. Dan Randy seketika jadi seleb dadakan. Inilah yang kemudian membantunya tetap terjaga. Ilmuwan lain juga datang untuk mengamati eksperimen mereka. Dengan bantuan latihan matematika, mereka menguji kemampuan intelektual Randy. Dan ternyata hasilnya nggak memuaskan. Saat lagi ngerjain soal matematika, dia mulai nggak tahu dengan kejadian di sekitarnya dan aktivitas yang dia lakukan. Tim peneliti juga memindai otak Randy, kemudian mencatat aktivitasnya. Akhirnya, eksperimen ini hampir selesai. Beberapa jam lagi, Randy akan bisa memecahkan rekor. Dan dia udah nggak tidur selama hampir 11 hari. Para ilmuwan kemudian melarikan Randy ke rumah sakit khusus untuk mengamati aktivitas otaknya selama dia tidur. Pada jam 2 pagi, tanggal 8 Januari 1964, rekor baru pun terpecahkan. Randy bisa tahan melek selama 264 jam. Akhirnya dia bisa tidur juga. Para peneliti memasang elektroda di kepalanya untuk mengamati aktivitas otaknya. Tidurnya sangat pulas, dan beberapa jam kemudian dia bangun untuk buang air. Setelah itu, dia tidur lagi. Dia sudah tidur selama 8 jam, 10 jam, dan baru bangun setelah 15 jam.
Tapi anehnya, dia langsung pergi ke sekolah begitu aja. Orang-orang tentu saja kaget bukan kepalang. Rupanya, eksperimen rumit ini nggak punya konsekuensi negatif. Randy mulai belajar lagi seperti sebelumnya. Dia juga main basket dan nongkrong bareng teman-temannya. Sementara itu, para ilmuwan masih menganalisis hasil penelitian mereka. Selama penelitian, otak Randy ternyata tetap tidur. Artinya, sejumlah bagian di otaknya perlahan istirahat. Saat dia main basket, kemampuan analitisnya beristirahat. Saat dia ngerjain soal matematika, bagian otak yang bertugas memberi reaksi juga tidur. Dengan kata lain, satu bagian otaknya istirahat sebentar, lalu bangun lagi, dan bagian otak lainnya kemudian tidur. Randy bukan orang pertama yang kuat melek lebih dari semalaman. Otak manusia zaman dulu juga kurang istirahat, lalu mulai mengistirahatkan satu persatu bagiannya dengan meratakan sumber dayanya. Tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Kemungkinan besar, Randy bisa betah melek karena faktor genetik. Beberapa orang juga nyoba memecahkan rekor ini, tapi nggak ada yang berhasil. Kebanyakan peserta mengalami masalah kesehatan serius selama eksperimen. Ujung-ujungnya, mereka berhalusinasi, lupa dengan kondisi yang mereka alami sendiri beberapa menit sebelumnya, nggak bisa mikir, dan suka ngamuk. Pantesan ya, kurang tidur bisa bikin kita gelisah dan stres berat. Tanpa tidur, tubuhmu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan saat di luar rumah, bisa-bisa malah memicu masalah. Saat di rumah pun, kamu bisa lupa dengan kompor atau setrika yang masih nyala. Dan kamu berisiko ketiduran di saat-saat yang kurang tepat. Atau malah ngeliat unicorn dan mengejarnya tanpa memusingkan konsekuensinya. Nafsu makanmu bisa hilang atau malah naik drastis, sehingga bisa menyebabkan masalah perut. Eksperimen ini harusnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Karena itulah, Guinness Book of Records menghentikan siapapun yang berupaya memecahkan rekor Randy, agar kita nggak membahayakan diri sendiri. Oke lah, kita kembali ke cerita kita aja yuk. Setelah sekian lama, publik mulai lupa dengan rekor yang disabet Randy. Akhirnya, dia diinterview di sebuah acara. Dia mengaku sudah lama menderita insomnia setelah eksperimen tersebut. Selama bertahun-tahun, dia berupaya mengatasi masalah ini. Lalu, Randy berhasil membuat jadwal tidur normal. Dia memang bisa tidur, tapi maksimal cuma selama 6 jam setiap hari. Tubuh manusia mampu bertahan dalam situasi ekstrim. Saat kamu menahan lapar dalam waktu lama, tubuhmu akan mengaktifkan mode survival dengan mengasup nutrisi dari sel lemak dan jaringan otot. Dengan begini, tubuh mulai memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Manusia bisa hidup tanpa makan selama beberapa minggu dan tanpa air selama beberapa hari. Setelah mendapat makanan dan minuman, tubuh kita akan pulih. Begitupun dengan daya tahan kita. Manusia zaman dulu sering berlari-lari untuk menyelamatkan diri dari predator. Jantung pun mulai terbiasa menahan beban berat. Tapi sepanjang sejarah, kondisi apapun nggak melatih kita agar tahan melek. Makanya, otak kita nggak terbiasa dengan waktu melek yang terlampau lama. Kalau sudah begini, otak kemungkinan nggak bisa pulih lagi karena memang nggak tahu cara memulihkannya. Tapi bisa aja sih otak kita sedang mengembangkan caranya. Kebanyakan manusia zaman now cenderung kurang tidur. Hubungan sosial, pesta-pesta, acara TV, pekerjaan kantor seringnya bikin kita lupa waktu, sehingga otak kita jadi lebih tertekan. Manusia purba bisa aja berburu mamut, kemudian pulang ke gua dan langsung tidur. Tapi kini, banyak di antara kita masih internetan selama berjam-jam setelah seharian bekerja, yang tentunya bikin kita makin capek. Makanya, jadwal tidur kita harus baik. Kita di desa Turville, Inggris. Ini tahun 1871. Di sini di suatu jalan, kamu bisa temukan rumah tertentu. Rumah ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah lain, tapi banyak orang tetap di sekitarnya sambil menunggu sesuatu. Pintu rumah itu terbuka. Beberapa orang dewasa keluar dari sana. Mereka kelihatan terkejut dan bilang kalau semua rumor itu ternyata benar. Wanita itu keluar ke teras dan minta beberapa orang lagi masuk. Dan kamu salah satu dari mereka. Kamu masuk ke kamar dan terlihat seorang gadis berumur 11 tahun tidur di ranjang. Dia kelihatan pucat dan kurus. Meskipun orang-orang mengobrol dengan keras di kamar itu, gadis itu nggak terbangun. Ibunya bilang dia sudah tidur selama 6 bulan. Kamu tinggalkan kamar itu dan beberapa orang berikutnya masuk untuk melihat gadis yang tidur itu dengan mata kepala sendiri. Ini kisah tentang tidur paling berkepanjangan dalam sejarah.
Rekor ini dipegang oleh seorang gadis bernama Ellen Sadler yang tidur selama 9 tahun. Dia lahir dalam sebuah keluarga besar di desa Turville, Inggris, di paruh kedua abad ke-19. Ellen adalah anak ke-12. Orang tuanya nggak kaya dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ajari anak-anak untuk membantu mereka sejak usia dini, dan Ellen tak terkecuali. Menginjak umur 11 tahun, dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai pengasuh anak di kota terdekat. Ketika jauh dari keluarganya dan dikelilingi orang asing itulah, Ellen mulai merasa nggak sehat. Dia menderita sakit kepala, nggak nyaman, dan merasa kantuk tertentu. Gejala ini menjadi begitu parah hingga gadis ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dia kembali ke rumahnya di desa di mana orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Para dokter nggak tahu cara menolongnya karena nggak bisa mendiagnosis. Mereka menghabiskan 18 minggu untuk mengobati gadis malang itu. Hasilnya, meskipun belum sembuh, Ellen dibawa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, dia menderita sakit kepala dan rasa kantuk parah. Ellen Sadler merasa makin parah. Lalu, suatu hari, dia berbaring dengan tenang di ranjangnya dan tertidur. Ellen baru bangun setelah 9 tahun. Selama itu, ibunya yang merawatnya. Ibunya menyuapi dia susu dan teh. Gadis yang tidur itu kehilangan berat badan dan kekuatan. Seluruh desa segera tahu tentang Ellen. Orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat fenomena aneh itu. Mereka lihat dia, mencoba membangunkannya, dan bercerita tentang dia ke teman-teman mereka. Berita tentang gadis yang tidur itu menyebar ke seluruh negeri. Ellen telah menjadi bahan tontonan. Orang dari seantero Inggris berdatangan untuk melihat seseorang yang telah tidur beberapa tahun. Mereka menyebut rumah tempat tinggal keluarga Ellen Sleepy Cottage. Para dokter dan reporter berdatangan ke sana. Seorang jurnalis dari Daily Telegraph menggambarkan tubuh gadis itu lemah dan terlalu lunak. Kakinya sedingin es dan bibirnya biru. Napas anak itu hampir nggak kelihatan. Tampaknya pelan-pelan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Keluarga gadis itu menggalang dana untuk perawatan putri mereka. Karena itu, banyak orang mengira ini cuma pertunjukan. Karena alasan tertentu, ibu si gadis gak mengizinkan dokter tinggal bersama Ellen dalam waktu lama. Sebagian orang bilang kalau ibunya memberinya pil tidur tiap hari agar dia gak terbangun. Dan seseorang mengaku kalau dia pernah bertemu seorang gadis yang tak sadarkan diri duduk di dekat jendela. Ibu dari gadis itu juga menolak tawaran dokter untuk mengadakan pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di London. Kita nggak mungkin menemukan seluruh kebenaran tentang dia karena nggak ada diagnosis resmi dari dokter. Ada kemungkinan gadis itu mengalami koma atau menderita penyakit lain yang belum dikenal sains di abad ke-19. Bisa jadi ini gangguan tidur kronis di mana seseorang mengalami serangan kantuk tak terkendali. Bisa saja kamu lagi menyusuri jalan dan merasa sangat ingin tidur hingga jatuh ke tanah. Ellen tumbuh dalam keluarga besar dan terbiasa kerja keras sejak kecil. Mungkin kelelahan yang parah dan kurang tidur menyebabkan narkolepsi. Bagaimanapun, cerita ini berakhir dengan baik. Suatu hari, Ellen Sadler bangun. Dia nggak ingat apa yang telah terjadi dan sangat terkejut saat keluarganya bilang kalau dia telah tidur selama 9 tahun. Pertumbuhan gadis itu sedikit melambat dan penglihatannya memburuk, tapi kesehatannya lumayan. Ellen menikah dan punya 6 anak. Tahun 1911, di usia sekitar 50, Ellen meninggal. Yuk, kita lihat kisah yang sama sekali berlawanan tentang seseorang yang memegang rekor waktu terlama tanpa tidur. Di bulan Januari 1964, Randy Gardner, anak SMA berumur 17 tahun, mengaku bahwa dia tetap terjaga selama beberapa pekan. Eksperimen itu dimulai bulan Desember dan berakhir Januari. Dan pada akhirnya, Randy merasa sangat normal. Kejadian ini tercatat dalam Guinness Book of Records dan memungkinkan ilmuwan banyak belajar tentang struktur otak manusia. Randy ingin mengerjakan proyek sains sekolah terkait tidur. Dia harus tetap terjaga selama mungkin dan temannya harus memastikan bahwa Randy selalu melek. Awalnya, semua berjalan lancar,
teman Randy menyimpan buku harian di mana dia mencatat berbagai perubahan terkecil dalam tubuh Randy. Randy bertahan dengan mudah pada 2 hari pertama. Dia selalu berdiri dan gak pergi ke tempat tidur. Setelah 3 hari, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Di hari keempat, Randy merasa sakit. Dia berjalan di rumah dan mencium jeruk-jerukan. Bau lemon dan jeruk membantunya mengatasi kondisi buruk ini. Di siang hari, Randy main bola basket dan pergi bowling dengan teman-temannya. Malam hari membosankan, sebab anak-anak itu nggak tahu harus apa, tapi Randy tetap nggak tidur. Seminggu berlalu, dan Randy menunjukkan hasil permainan bola basket yang sangat bagus. Kemampuan fisiknya belum berubah, bicaranya jelas dan logis. Sampai saat ini, berita di seluruh negeri membahas tentang Randy dan eksperimennya. Randy menjadi selebritas. Dan ini juga membantunya tetap terjaga. Sejumlah ilmuwan mengunjungi Randy. Dengan bantuan soal matematika, mereka menguji kemampuan intelektualnya. Dan di sini, dia menunjukkan hasil yang buruk. Dia sedang memecahkan soal matematika, tapi kemudian lupa apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Ilmuwan memindai otaknya dan mencatat data aktivitasnya. Lalu 8 Januari 1964 jam 2, Randy memecahkan rekor waktu tanpa tidur sebelumnya. Dia terjaga selama 264 jam. Ilmuwan memasang sejumlah elektroda di kepalanya saat dia tertidur dan mengamati aktivitas otaknya. Randy bangun setelah beberapa jam tidur nyenyak untuk pergi ke toilet. Lalu dia berbaring di ranjang lagi dan baru bangun setelah 14 jam. Dia pergi sekolah dengan suasana hati yang baik. Semua orang terkejut. Sepertinya eksperimen otak berat ini gak ada konsekuensi negatifnya. Randy terus belajar seperti sebelumnya, main basket, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ilmuwan mempelajari hasil penelitian otak dan menemukan bahwa selama ini otak Randy melakukan tidur ringan. Ini disebut tidur mikro. Dan yang menarik, orang yang mengalaminya mungkin gak merasa bahwa secara teknis sebenarnya dia sedang tidur. Beberapa tahun berlalu, semua orang sudah lupa dengan rekor ini. Randy tumbuh dewasa. Suatu hari, seorang reporter ingat eksperimen Randy dan mewawancarainya. Randy mengakui bahwa eksperimen itu gak berlalu tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, Randy mengalami insomnia berat. Ini membuatnya senewan. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengatasi penyakit ini. Syukurlah dia berhasil menyesuaikan pola tidurnya. Randy tidur 6 jam sehari, jumlah yang mencukupi. Mengulang eksperimen ini adalah ide buruk. 2 hari tanpa tidur saja sudah menimbulkan stres berat pada tubuhmu. Selama ribuan tahun, manusia telah bertahan melalui kelaparan dan kondisi kerja kompleks. Jantung kita terlatih menjalani beban berat dan tubuh kita bisa bertahan melalui situasi sulit. Tetapi tubuh kita belum pernah mengalami kurang tidur sepanjang sejarah manusia. Evolusi belum mengajari kita untuk bertahan tanpa tidur tanpa konsekuensi. Itu sebabnya hal tersebut buruk bagi kesehatan kita. Ingatkah saat masih kecil kamu mengira cerita dongeng itu nyata? Aku punya berita yang akan membuat jiwa anak-anak dalam dirimu bahagia. Ada yang mengatakan bahwa pasangan yang mungkin menjadi inspirasi kisah Beauty and the Beast ada di dunia nyata. Tapi kita perlu cari tahu apakah film itu benar-benar terinspirasi kisah mereka atau tidak. Jadi, mari ikut bersama kami untuk menyelami lebih dalam tentang asal-usul film Disney yang sangat dicintai ini. Saat itu tahun 1537, dan ceritanya dimulai di pusat Eropa yang cerah, Kepulauan Kanaria. Kepulauan Kanaria adalah rumah bagi objek wisata alam yang luar biasa, dan orang-orang asli Kanaria yang terlahir di sana menjalani kehidupan sehari-hari di iklim yang bersahabat. Pada tahun itu, seorang anak laki-laki lahir di Kanaria, dan takdirnya berbeda dengan sesama penduduk pulau lainnya. Perkenalkan, Pedro Gonçalves. Pedro lahir dari keluarga biasa dengan kondisi bawaan sangat langka yang disebut hipertrikosis. Kalau belum pernah mendengarnya, hipertrikosis adalah suatu kondisi yang bisa membuat seorang terlihat seperti manusia serigala, minus bagian melolongnya.
Kelainan ini memungkinkan rambut tumbuh secara berlebihan di tempat-tempat yang biasanya tidak ditumbuhi rambut. Kalau sekarang saja kita masih belum yakin soal penyebab penyakit ini, bayangkan orang-orang yang hidup di tahun 1500-an. Dokter kulit Sarah Taylor mengatakan bahwa sepanjang sejarah hanya ada 50 kasus yang terdokumentasi dari kondisi ini. Sebegitu langkanya kasus Pedro. Masalahnya, rambut wajah berlebih membuat orang-orang memandang Pedro berbeda. Menurut catatan, ia disebut manusia liar dan sering diperlakukan buruk saat kecil. 10 tahun kemudian, Pedro dinaikkan ke sebuah kapal dan dikirim ke Prancis sebagai hadiah untuk Raja Henry II. Raja akan segera dinobatkan, dan wajar bagi orang-orang untuk membanjirinya dengan berbagai macam hadiah. Pedro kecil turun di kota Fontainebleau dan kemudian pindah ke kastil raja. Seluruh istana langsung tertarik pada bocah itu begitu dia tiba. Para akademisi dan dokter di kastil diminta untuk mempelajari lebih mendalam untuk mengetahui apakah dia benar-benar manusia liar. Tak lama kemudian, mereka memahami Pedro hanyalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Bocah itu bahkan memberitahukan namanya, yang kemudian diubah menjadi Petrus Gonçalves oleh Prancis. Pihak istana menyampaikan berita ini kepada Raja Henry II, dan Raja segera memerintahkan agar anak itu diberi pendidikan yang layak. Seperti yang mungkin sudah kamu duga, kehidupan Petrus berubah total sejak saat itu. Sama seperti kehidupan Belle yang berubah setelah dia terjebak di kastil Beast dalam film Disney kesayangan. Tapi kehidupan di istana Raja Henry II sangat berbeda bagi Petrus dibandingkan Belle. Jika sang putri Disney bisa berteman dengan keramik yang bisa berbicara dan mengenakan gaun sutra indah, Petrus harus pergi ke sekolah setiap hari. Yang mengejutkan lingkungan istana dan guru-gurunya, bocah itu unggul dalam bahasa Latin yang bukan pencapaian yang mudah. Selama hidupnya, ia bahkan fasih berbicara dalam 3 bahasa. Nah, Belle dan Petrus memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama harus belajar etiket. Ingat bagaimana Lumière berusaha mengajari Belle tata krama di istana? Mungkin kita bisa mengatakan itu mirip seperti Petrus, kecuali fakta bahwa yang mengajarinya adalah manusia biasa. Sang raja terkesan dan segera Petrus menjadi sosok yang sering hadir di istana. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berpakaian seperti bangsawan dan ikut serta dalam kegiatan sosial istana. Namun tetap saja, catatan menunjukkan Petrus tidak pernah dianggap manusia seutuhnya karena penyakit bawaannya. Pada tahun 1559, Raja Henry II wafat dan Catherine de Medici, istrinya, mengambil alih istana. Jika dalam kisah versi Disney ada penyihir jahat yang mengutuk sang pangeran menjadi Beast, dalam kisah ini ada ratu yang tidak begitu baik. Berdasarkan catatan, Ratu Catherine de Medici mengatur pernikahan antara Petrus dan seorang gadis lain yang juga bernama Catherine. Kita sebut saja dia Katie, agar tidak terlalu bingung. Masalahnya, sang ratu tidak memberitahu Katie tentang kondisi bawaan Petrus. Kedengarannya bukan hal yang baik ya. Katie adalah putri dari salah satu pelayan kerajaan. Dan seperti kebiasaan pada masa itu, ketika ratu memerintahkan untuk menikahi seseorang, umumnya harus dilakukan. Jadi Katie tidak mempermasalahkan fakta bahwa dia belum pernah bertemu Petrus dan tidak tahu apa-apa tentangnya sebelum pernikahan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Katie ketika pada hari pernikahannya, ia mengetahui siapa Petrus yang sebenarnya. Tidak ada catatan resmi tentang reaksinya, tapi kabarnya Katie tidak terlalu senang pada awalnya. Tapi cerita ini memiliki pelintiran alur yang tak pernah terbayangkan oleh Ratu Catherine. Dan ini adalah alasan paling klise dari semuanya, yaitu cinta. Seperti dalam dongeng Disney, Beauty alias Katie menemukan bahwa cinta sejati tersembunyi jauh di bawah permukaan. Dan penampilan luar Petrus hanyalah sebagian kecil aspek dari dirinya. Mungkin Ratu Catherine tidak pernah membayangkan bahwa Beauty and the Beast yang sesungguhnya akan menikah selama hampir 40 tahun. Mereka bahkan dikaruniai anak. Tidak ada yang tahu apakah anak-anak pasangan ini akan lahir dengan kondisi Petrus. Jadi sungguh mengejutkan ketika anak pertama mereka lahir tanpa kondisi tersebut. Pasangan ini memiliki total 7 anak dan 4 diantaranya mewarisi hipertrikosis Petrus. Keluarga Gonçalves menjadi daya tarik besar di istana Prancis. Mereka dikenal sebagai keluarga liar dan menghabiskan sisa hidup mereka dengan berkeliling Eropa. Para ilmuwan tertarik untuk mempelajari anak-anak Gonçalves, mencoba untuk lebih memahami mereka yang lahir dengan hipertrikosis.
Banyak potret yang dilukis dari keluarga ini selama bertahun-tahun mereka berkeliling benua Eropa. Tapi banyak yang mengatakan mereka selalu dianggap sebagai tontonan alih-alih manusia biasa. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Petrus dan Katie mendapatkan akhir yang bahagia? Kita tahu bahwa semua karakter film Disney hidup bahagia selamanya. Tapi seberapa benarkah hal itu bagi Beauty and the Beast dalam kehidupan nyata? Para pencatat sejarah begitu tertarik untuk mencari tahu apakah Petrus manusia biasa atau manusia liar, sehingga tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya di luar fakta tersebut. Dalam kisah asli yang menginspirasi film ini, Beauty and the Beast juga memiliki akhir bahagia. Ditulis oleh Gabriel Suzanne Villeneuve pada tahun 1740, kisah aslinya dikatakan terinspirasi oleh kisah Petrus dan Katie. Tapi mungkin ini kisah yang sangat kuno dan sudah ada sebelum Petrus. Para sejarawan telah mengumpulkan lebih dari 23 variasi cerita Beauty and the Beast di seluruh dunia dan lebih dari 162 versi dari arketipe kisah pengantin binatang. Jika kamu tidak tahu apa itu arketipe, mari kita mundur sejenak. Cerita dongeng biasanya mengikuti beberapa struktur arketipe. Ini berarti ceritanya cenderung mencerminkan jiwa manusia sebagai cara untuk memahami sebagian perilaku dan perasaan kita. Bahkan, beberapa cerita dongeng hanyalah karangan belaka. Jika kamu pernah membaca karya Grimm bersaudara atau Hans Christian Andersen, kamu pasti tahu maksudku. Kisah dongeng pengantin binatang biasanya tentang seorang wanita menikahi manusia menyerupai hewan yang ternyata adalah pangeran yang hidup di bawah kutukan. Dan beberapa mengatakan kisah ini sudah ada sejak tahun 1500-an. Film Disney tidak pernah menetapkan tanggal historis untuk cerita Beauty and the Beast. Dari pakaian yang dikenakan, beberapa orang mengatakan film ini berlatar tahun 1700-an. Ini adalah zaman yang diwakili oleh kisah Villeneuve dan bukan periode di mana Petrus hidup. Yang kita tahu hanyalah jika ini terinspirasi dari kehidupan keluarga Gonsalvus, berarti Villeneuve mengubah beberapa hal. Jika dalam film Belle mematahkan kutukan Beast dengan kekuatan cinta sejati, dalam kehidupan nyata bukan itu yang terjadi pada Petrus. Tidak ada penyihir jahat yang mengutuknya. Dia tidak pernah bisa mengubah kondisinya. Titik balik dari cerita ini bisa tercipta jika masyarakat mau menerimanya apa adanya dan tidak pernah menyebutnya sebagai Beast.